Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Syaiful dari kelas 11 MIPA 5. Kali ini saya akan membahas tentang katabolisme lemak dan protein. Nah, makanan adalah unsur paling penting bagi makhluk hidup agar mampu menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, makanan berupa bahan bakar bagi terbentuknya energi, sama halnya dengan bensin untuk menjalankan suatu mesin. Nah, tahukah Anda bahwa sel-sel dalam tubuh memperoleh energi bukan hanya dari karbohidrat, tetapi berasal juga dari protein dan lemak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan penjelasan tentang katabolisme lemak dan protein. Nah, yang pertama adalah lemak. Lemak tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Lemak terdiri atas asam lemak dan gliserin atau gliserol. Lemak mempunyai fungsi-fungsi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber minyak. Misalnya itu dari kacang tanah dan zaitun. Yang kedua, bahan penting membran sel. Yang ketiga, bahan baku pembuatan garam empedu. Yang keempat adalah bahan baku pembuatan hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Yang kelima adalah sebagai pelindung tubuh. Yang keenam adalah sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, yang ketujuh yaitu sebagai sumber energi. Nah, masuknya lemak ke dalam tubuh harus dipecah terlebih dahulu menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol tersebut merupakan suatu senyawa yang memiliki 3 atom C. Hasil pemecahan lemak kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, selanjutnya gliseraldehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis yang akan menjadi pirufat. Nah, bagaimana dengan asam lemak? Asam lemak sendiri akan pecah menjadi molekul-molekul yang mempunyai 2 atom C. Nah, selanjutnya akan diubah lagi menjadi asetil koenzim A. Dengan demikian, molekul glukosa akan menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 1 molekul lemak yang mempunyai C sejumlah 18 dapat menghasilkan 10 asetil koenzim A. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bahwa selama dalam proses katabolisme, energi yang dihasilkan lemak jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Nah, perlu kalian ingat bahwa 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Sedangkan 1 gram lemak dapat menghasilkan energi sebesar 9 kalori. Yang kedua adalah protein. Nah, protein terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, oksigen N, kadang-kadang unsur fosfor juga P, dan sulfur atau S. Dalam tubuh kita, protein memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan enzim untuk mengatalisis reaksi-reaksi biokimia, misalnya tripsin. Yang kedua, protein cadangan disimpan dalam beberapa bahan sebagai cadangan makanan, misalnya dalam bentuk lapisan aleuron atau biji jagung, ovalbumin atau putih telur. Nah, yang ketiga, protein transport mentransfer zat-zat atau unsur-unsur tertentu, misalnya hemoglobin untuk mengikat O2.
Fungsi yang keempat yaitu protein kontraktil untuk kontraksi jaringan tertentu, misalnya miosin untuk kontraksi otot. Yang keenam, protein pelindung. Nah, melindungi tubuh terhadap zat-zat asing, misalnya antibodi yang mengadakan perlawanan terhadap masuknya molekul asing atau antigen ke dalam tubuh. Yang ketujuh adalah toksin. Nah, toksin ini merupakan racun yang berasal dari hewan, tumbuhan, misalnya ini bisa ular. Nah, fungsi yang kedelapan yaitu sebagai hormon, merupakan protein yang berfungsi sebagai pengatur proses-proses dalam tubuh, misalnya hormon insulin pada hewan, hormon auksin dan giberelin pada tumbuhan. Nah, fungsi yang terakhir yaitu protein struktural, merupakan protein yang menyusun struktur sel, jaringan, dan tubuh organisme hidup. Misalnya itu glikoprotein untuk dinding sel, keratin untuk rambut dan bulu. Nah, protein yang masuk ke dalam tubuh harus dipecah terlebih dahulu dibantu oleh suatu enzim untuk digunakan sel. Nah, pembongkaran protein menjadi asam amino memerlukan bantuan dari enzim-enzim protease dan air untuk mengadakan proses hidrolisis pada ikatan-ikatan peptida. Nah, hidrolisis ini juga dapat terjadi jika protein dipanasi, diberi basa atau diberi asam. Dengan cara demikian kita dapat mengenal macam-macam asam amino yang tersusun di dalam suatu protein. Nah, protein melalui proses hidrolisis diubah menjadi asam amino. Nah, beberapa asam amino dapat diubah menjadi asam pirufat dan asetil koenzim A setelah terlepasnya gugus amino dari asam amino yang dilepas. Kemudian gugus amino tersebut akan dibawa ke hati dan akan dirombak menjadi amoniak atau NH3. Nah, yang nantinya dibuang bersama dengan urin. Nah, 1 gram protein dapat menghasilkan energi yang setara dengan 1 gram karbohidrat. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang katabolisme dan protein. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang mendengarkan sekalian. Apabila ada suatu kesalahan baik berupa perkataan atau kalimat yang salah, mohon kiranya dapat memaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.